Halo, perkenalkan nama saya Elsa Cahenateva dengan NIM 1803030045 dari kelas A semester 6. Pada saat ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Power, Politics and Society Introduced to Politics Sociology dari bab 2 sebagai tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik. Pembahasan yang pertama adalah tentang apakah negara bangsa modern itu. Mendefinisikan negara. Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli tentang penggunaan yang sah dari kekuatan fisik, itu penekanan dari Weber, dan wilayah tertentu. Menurut Grid dan Mills pada tahun 1946 halaman 78. Negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum dan dijalankan oleh oknum posisi kabing dalam birokrasi negara. Singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang saat ini tinggal di dalam perbatasannya. Yang berikut ada wajib. Weber memandang negara sebagai asosiasi wajib dengan basis teritorial. Sifat wajib negara jelas dalam periode singkat revolusi itu. Kami tidak punya pilihan selain tunduk pada otoritas negara selama kita secara fisik berada di dalam perbatasannya. Misalnya warga negara Australia yang berpergian di Rusia tidak dapat menolak untuk mematuhi hukum Rusia karena dia berada di wilayah yurisdiksi Rusia. Yang berikut adalah monopoli. Negara memonopoli penggunaan kekuatan yang sah di dalam perbatasannya. Ini tidak berarti bahwa negara harus menggunakan kekerasan. Dominasi negara adalah bukti dibatasi oleh kemampuan untuk mengikuti perintah tanpa perlu menggunakan paksaan. Menurut Schelting pada tahun 2006, ingat metafora sebelumnya tentang orang tua untuk memahami negara. Orang tua tidak perlu mengancam anak-anaknya dengan pukulan atau untuk kepatuhan. Anak-anak biasanya patuh karena mereka menerima hak orang tua untuk menghukum meskipun mereka tidak setuju dengan hukuman. Seperti yang dijelaskan oleh Michael Mann pada tahun 1988, ada dua jenis kekuasaan negara, yaitu despolitik dan infrastruktur. Kekuasaan despolitik adalah penggunaan kekuatan fisik atau pemaksaan yang dilakukan oleh militer atau polisi sebagai agen negara. Kekuatan infrastruktur adalah kekuatan yang lebih modern dan mengacu pada kemampuan negara untuk mempengaruhi dan mengontrol bidang utama kehidupan kita tanpa menggunakan kekuatan fisik. Konsisten dengan pandangan negara Weberian, Grid dan Mills pada tahun 1946, Robert Dahl pada tahun 1963 berpendapat bahwa hanya negara yang memutuskan siapa yang dapat menggunakan kekerasan dalam keadaan apa kuda-kuda dan jenis kekuatan yang diperbolehkan. Negara tidak harus menggunakan kekerasan, juga tidak memonopoli, berarti bahwa hanya negara yang dapat juga menggunakan kekerasan, namun hanya negara yang memutuskan kapan kekerasan diperbolehkan. Yang berikut adalah legitimasi. Seorang pengemudi mematuhi seorang petugas polisi, tidak hanya karena seorang petugas polisi membawa senjata, tetapi juga karena warga mengakui hak seorang polisi untuk menghentikan lalu lintas atas nama negara. Bagi Weber, jika negara ingin ada yang didominasi, harus mematuhi otoritas yang diklaim oleh kekuatan yang menjadi pusat. Namun, gaya yang digunakan harus permitted atau ditentukan oleh peraturan negara. Apa yang didefinisikan sebagai diperolehkan berbeda-beda antara negara dan
di Amerika Serikat antara yurisdik. Apa yang konstan di semua adalah bahwa hanya negara yang menentukan legitimasi. Baik, yang berikut adalah munculnya negara. Konsisten dengan pandangan Weber, Tillich mendefinisikan negara sebagai relatif tersentralisasi, terdiferensiasi, atau ganisasi. Para pejabat yang kurang lebih berhasil mengklaim kendali atas kepala konsen, cara-cara kekerasan trended dalam populasi yang mendiami wilayah yang luas dan bersebelahan. Di mana Tillich berangkat dari Weber dan lainnya adalah dalam pandangannya tentang kemunculan negara, daripada mengambil pandangan Hobbesian yang menyelamatkan kebangkitan negara dengan kebutuhan akan kontrak sosial atau perdagangan tunduk kepada negara untuk perlindungan. Ia berpendapat bahwa perang membuat negara dan bahwa keduanya, perang pembuat dan pembuat negara, lebih mirip dengan kejahatan terorganisir, karena mereka yang terlibat adalah pemaksaan dan kewirausahaan mandiri. Tillich berpendapat bahwa sama seperti pemerasan, menciptakan dan kemudian memberikan perlindungan dengan harga tertentu, negara melindungi warga dari ancaman. Keduanya nyata dan membayangkan. Itulah konsekuensi dari aktivitas negara itu sendiri. Warga negara mentolerir ini karena manfaat dari layanan negara lainnya, misalnya perlindungan kebakaran dan polisi dan sekolah umum, melebihi biayanya. Baik, yang berikut mengenai membedakan pemerintah dari negara. Negara bukanlah entitas tunggal, tetapi jaringan organisasi. Mengikuti jejak Tillich dan Skocpol, Ann Orford mendefinisikan negara sebagai kemungkinan kumpulan otonom, organisasi koersif, ekstraktif, yudisial, dan administrasi yang mengendalikan wilayah dan populasi di dalamnya, karena negara terdiri dari berbagai unit dengan berbagai macam derajat otonomi. Mengingat kita bahwa negara bukanlah kekuatan yang bersatu. Untuk misalnya Amerika Serikat memiliki peradilan independen di mana hakim membuat keputusan yang mungkin bertentangan dengan kebijakan cabang eksklusif. Pada tahun 1930-an, Mahkamah Agung AS memutuskan beberapa program New Deal yang dirancang oleh administrasi Franklin D. Yang berikut adalah tentang pemerintah. Negara sering bingung dengan pemerintah karena pemerintah terus berbicara nama negara. Pemerintah adalah rezim spesifik yang berkuasa di setiap orang saat ini. Di Amerika Serikat, daya beralih bolak-balik antara partai politik dengan pejabat politik yang menduduki posisi penting kekuasaan pemerintah kurang permanen karena negara tetap bertahan terlepas dari pihak mana yang menangkap kepresidenan. Yang berikut adalah demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik di mana peluang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sangat luas, dibagi di antara semua warga negara dewasa. Markov pada tahun 2005 berpendapat bahwa ada yang hebat kesepakatan variasi di negara-negara demokratis, dengan beberapa memiliki pelanggaran sipil yang meluas, kebebasan meskipun mengadakan pemilihan umum yang bebas dan lainnya, sangat tidak efisien dalam menyediakan pemerintah dasar layanan yang mereka sebut demokrasi berkualitas rendah. 3 tipe dasar demokrasi yaitu langsung, perwakilan, dan liberal, tidak eksklusif satu sama lain.
Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam pemaparan materi ini. Demikian dan terima kasih.